Bagaimana jalan kita memahami mengenal Allah itu melalui nur? Ya, tentu Bapak Ibu mesti memahami lebih awal. Ya, sebelum segala sesuatu ini ada, sebelum yang ada ini ada, sebelum diri Bapak Ibu ada, ya, yang ada itu adalah langit dan bumi. Sebelum adanya langit dan bumi, yang ada itu adalah aras, luh, kursi, dan mahfuz. Sebelum adanya aras, luh, kursi, dan mahfuz, yang ada itu adalah nur. Sebelum adanya nur itu yang mesti dipahami lebih awal. Siapa sebelum adanya nur, sebelum adanya segala yang ada, sebelum adanya segala yang wujud, sebelum adanya dunia dan kehidupan? Itu adalah si Maha Ada. Sebelum kata-kata si Maha Ada itu ada. Itu yang mesti kita pahami. Siapa dia? Ini yang Allah katakan kepada kita supaya kita berpikir sebenarnya. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada dirimu, kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa ada satu masa, satu waktu yang tidak pernah bisa disebut? Itu disebabkan karena belum ada sesuatu yang lain selain daripada dirinya. Belum ada nur, belum ada aras, luh, kursi, dan mahfuz, belum ada langit dan bumi, apalagi diri Bapak Ibu. Bahkan Tuhan yang bernama dengan Allah pun juga belum ada bernama pada saat itu. Kata-kata pada saat itu pun juga belum bisa disebut. Inilah yang dikatakan Allah itu berada di dalam kekosongan tuh. Allah itu dalam kekosongan. Kata-kata Allah dalam kekosongan juga nggak bisa dikatakan. Allah dalam kesunyian juga nggak bisa disebut. Allah dalam ketiadaan nggak bisa lagi diutarakan. Allah dalam kegoiban, Allah dalam goibul guyub juga nggak bisa diutarakan Bapak Ibu. Kalaulah tidak bisa diutarakan, tapi kenapa juga muncul kalimat itu? Kenapa muncul kalimat kosong, kosong dalam keadaan, kosong dalam kehampaan, goibul guyub? Ya. Kenapa ada kalimat zatul haq, zatul bukti, zatul bihal, zatul hakiki, wujud mutlak, wujud muhid hu? Semua kalimat itu untuk menghantarkan makna yang sebenarnya bahwa zat yang bernama Allah itu tidak pernah bisa dijangkau oleh akal fikir dan tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Karena dia tidak bisa diraba oleh akal fikir, tak bisa dijangkau dengan ilmu pengetahuan. Saking tingginya dirinya. Maka dikatakanlah tingginya diri itu yang disebut namanya zatul haq. Nih. Tingginya dirinya itu disebut zatul haq. Atau disebut namanya zatul bihal. Atau disebut juga namanya ya wujud mutlak. Atau disebut juga namanya wujud hakiki. Atau disebut juga namanya zatul bahdi. Udah ya, zatul haq, zatul bahdi, wujud mutlak, wujud hakiki, kemudian wujud muhid. Atau disebut juga namanya hu. Ini maksudnya Bapak Ibu, istilah-istilah ini ya. Istilahhu, wujud muhid, zatul haq, zatul bukti, zatul bihal, wujud hakiki. Ini untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah itu cuma yang wujud, Allah itu cuma yang ada, namun ada dan wujudnya itu tidak bisa dijangkau oleh akal fikir dan ilmu pengetahuan. Disitulah dikatakan karena dia nggak bisa dijangkau ilmu pengetahuan dan akal, maka disebutlah dia itu kosong, disebutlah itu hampa dan tiada.
Namun bukan kosong itu yang Tuhan. Ya. Nah, kalau Ustaz kaji ke dalamnya, di balik yang kosong itu yang dirinya. Apa yang di balik kosong itu yang dirinya, Bapak Ibu? Bukan tidak ada itu, di balik kata tidak ada itu yang dirinya. Apalagi itu? Di balik kata yang nggak bisa disebut tuh dia, Pak Ben. Bingung aku, di balik kata bingung lah dia tuh. Habis, di balik kata habis tuh, bukan habis tuh. Berarti kan diam. Bukan diam di balik kata diam. Berarti apa makna diam? Makna diam itu menjelaskan bahwa dirinya nggak bisa disebut, nggak bisa diutarakan, nggak bisa dianalisa. Kosong, lah sautun wala harpun, tuh dia. Tapi dia nyata. Tuh. Tapi dia wujud, tapi dia terang, tapi dia jelas. Jangan diartikan dia tidak ada. Jangan diartikan dia tidak wujud, dia nyata. Namun pada masa itu tidak bisa disebut dan dijelaskan. Ustaz mau nanya sama ibu kita nih dulu. Siapa namanya, Bu? Ibu Rita ya. Ini apa namanya, Bu? Ini yang Ustaz pegang nih? Mikrofon. Wujud atau tidak nih? Ada atau tidak? Wujud dan ada. Bapak-bapak jadi saksinya nih. Sekarang mikrofon ini yang wujud yang ada ini Ustaz letak di sini. Ada dia atau tidak? Ada atau tidak? Tetap wujud dia? Wujud. Dia tetap wujud, dia tetap ada, namun tidak bisa dilihat. Walaupun tidak bisa dilihat, namun mikrofonnya ada atau tidak? Ada. Kapan mikrofon itu bisa disebut dia ada dan wujud? Setelah dia menzahirkan dirinya, barulah dia bisa disebut mikrofon nyata dan wujud dia. Paham maksud Ustaz tuh? Jadi mikrofon ini wujud, mikrofon ini ada, kan ada nih, terlihat. Ketika sudah tertanam di dalam hati mikrofon ini wujud dan ada, lalu Ustaz letakkan, kias saja nih. Nampakkah mikrofon itu lagi? Nampakkah mic itu lagi? Walaupun tidak nampak sama Bapak Ibu, mikrofon itu ada atau tidak? Wujud atau tidak? Wujud, tapi tidak terlihat. Kapan mikrofon itu wujud dan nyata serta terang dirinya? Ketika dia telah menampakkan dirinya, dia menzahirkan dirinya. Rupanya mikrofon itu betul-betul wujud dan nyata. Begitulah dia sebenarnya. Dia itu wujud, dia itu nyata, dia itu terang. Tapi wujud nyata dan terangnya tidak bisa disebut, tak bisa dijelaskan, tak bisa dilihat, tapi dia ada. Itulah iman menjawabnya, itu iman. Ya. Iman tuh letaknya di mana tuh ibu-ibu? Halo. Hati. Di hati itu di mana letak imannya tuh? Di hati puat tuh di mana letaknya? Hati sudur tuh di mana tuh? Balik-balik itu mah kaji. Fuad dulu. Itu sudur. Coba. Udah start lagi. Iman itu letaknya di mana? Di hati atau hati-hati? Di hati. Iman tuh kalau memang letaknya di hati mana? Hati itu letaknya di mana? Coba. Ustaz Kalipa lagi kita pernah. Iman tuh letaknya di hati. Letaknya iman itu di hati mana letaknya? Di hati yang paling kecil. Apa namanya? Lihat, ini kata Allah melalui nabinya, ya. Bahwa aku jadikan manusia itu sebagai sebuah maligai. Jadi Bapak Ibu ini dijadikan Allah seperti sebuah maligai, batang tubuh kita nih ya. Batang tubuh kita ini, bana itu ibni Adam, ya, fi jaufihi, ya. Sesungguhnya aku jadikan batang tubuh Adam nih, batang tubuh kita ini seperti sebuah maligai.
bahwa di dalam mahligai itu ada namanya hati sudur. Nah, lihat, hati sudur. Di dalam batang tubuh kita itu ada namanya hati sudur. Di dalam hati sudur itu ya ada namanya fuad. Di dalam fuad itulah namanya hati kulub. Di dalam hati kulub itulah letaknya hati sagofa, atau namanya bahjatul kulub. Di dalam hati sagofa itulah letaknya hati lub. Di dalam hati lub itulah letaknya sir. Di dalam sir itulah letaknya nur. Di dalam nur itu adalah aku. Pertanyaannya, di mana letaknya iman itu, Bapak Ibu? Iman itu letaknya di dalam rahasia hakikat insan. Mana rahasia hakikat insan di situ? Itu adalah nur. Siapa nur itu? Nur itu aku. Aku siapa tuh? Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini sudah menjadi rahasia dirimu. Aku ini sudah lenyap nyata pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Itu letaknya iman tuh. Arti iman tuh apa tuh? Percaya. Ya. Jadi keyakinan kita, kepercayaan kita dengan Allah itu benar-benar sudah tersimpan, sudah tertanam dan tertancap di dalam rahasia hakikat diri kita itu sebenarnya. Rahasia hakikat diri kita itulah nur. Nur itulah yang disebut namanya rahasia ilahi itu. Nur itu yang dikatakan rahasia diri zat Tuhan. Itu duduknya iman tuh. Makanya Allah itu gak bisa disebut, Allah gak bisa diciptakan, Allah gak bisa dipahami, Bapak Ibu. Karena dia tidak bisa diciptakan, disebut dan dipahami. Diri yang gak bisa diciptakan dan dipahami itu, maka ulama-ulama kasyaf, ulama-ulama yang telah terang pandangan hatinya memandang Allah, karena Allah yang membukakan rahasia dirinya kepada diri hamba yang dikehendakinya. Disitulah dia mengungkapkan rahasia Tuhan itu bahwa hu. Apa arti hu itu? Hanya dia semata-mata. Karena dia semata-mata, maka dia yang kata nama wujud muhid. Dialah yang wujud itu, tidak ada yang lain lagi yang sekalian alam itu, itulah dia itu. Jadi kalimat ini Bapak Ibu, zatul haq, zatul bukti, wujud mutlak, wujud hakiki, untuk menjelaskan keberadaan akan nyatanya dirinya yang gak pernah bisa disebut dan diceritakan. Ini dia. Itu yang Tuhan tuh. Ya, karena membuat kita panik, yang lalik, bahasa ustadznya, maka itulah yang disebut namanya dengan Allah tuh. Itu arti Allah tuh. Itu yang arti Allah tuh. Yang membuat kita ini bingung, terheran-heran, terkagum-kagum, sulit kita untuk memahaminya. Itu yang Allah tuh dia. Itu yang namanya, itu yang Allah tuh. Makanya dikatakan hal ta'lamu lahu samian. Adakah nama yang lebih sempurna lagi selain daripada Allah? Tidak ada lagi Bapak Ibu. Itu yang sempurnanya itu. Nah.